Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatil anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 275. Yang kedua dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ainu, mata. Maksudnya adalah kita harus menjaga panca indera dari perbuatan-perbuatan dosa. Panca indera yang dimaksud yang ada di dalam kitab ini ada 7. Jadi panca indera, anggota tubuh yang dimaksud di dalam kitab ini ada 7, yaitu mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Kita harus menjaga anggota tubuh kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kita bahas adalah panca indera, yaitu mata, hadirin sekalian. Wa ammal ainu, adapun mata, fahiya, maka mata itu adalah nikmatun azimatun, nikmat yang agung, nikmat yang besar, minallahi, dari Allah, ala abdihi, atas hambanya. Jadi mata yang kita gunakan untuk melihat adalah nikmat Allah yang besar, yang agung. Nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita semua untuk dipergunakan, hadirin sekalian. Kita tidak mau diberi uang sekian juta tapi mata kita buta, hadirin sekalian. Kita tidak mau diberi sekian miliar tapi kita nggak bisa melihat, itu kita nggak mau. Itu menunjukkan bahwa mata adalah anugerah Allah yang sangat besar. Nah, anugerah Allah yang sangat besar ini baru terasa penting kalau sudah hilang, hadirin sekalian. Kita baru merasa besarnya nikmat mata kalau kita sudah buta atau tidak melihat. Oh, ternyata mata itu hal yang penting. Giliran diberi kita anggap biasa-biasa saja. Lalu untuk bermaksiat, naudzubillah. Begitu juga tangan, begitu juga kaki. Nikmat Allah itu baru terasa penting ketika nikmat Allah itu sudah hilang. Padahal giliran ada kita menganggapnya hal yang biasa, lalu kita tidak bersyukur kepada Allah, lalu kita menggunakannya buat bermaksiat kepada Allah. Maka kita harus menyadari bahwa mata dan anggota tubuh lainnya adalah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita, hadirin sekalian. Wa qad khalaqaha lahu liyanzura biha fi ajaibi masnu'atihi. Allah telah menciptakan mata untuk manusia untuk bisa melihat keajaiban-keajaiban ciptaan-ciptaannya, fi ardihi, di bumi, wa samawatihi, dan di langit. Jadi kita diberi anugerah mata itu agar kita bisa melihat yang baik-baik, melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, hadirin sekalian, dan akan membantu kita di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Dengan melihat kita bisa mengerjakan pekerjaan lebih mudah daripada orang yang tidak melihat, hadirin sekalian. Maka gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Wa yazdadu bidzalika ma'rifatan, sehingga akan bertambah-tambahlah dengan melihat keagungan Allah, dengan melihat makhluk Allah,
dengan melihat ciptaan Allah, ma'rifatan, pengenalan kepada Allah, wa yaqinan, keyakinan, bi rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi dengan kita menggunakan anugerah Allah yang bernama mata akan menyebabkan kita ma'rifatullah, mengenal Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah juga wa ta'atan, ketaatan pada Allah, wa khidmatan lahu, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita merenungkan mata itu nikmat Allah yang besar, kita melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah baik yang di langit maupun di bumi, akan menambah ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, taat pada Allah, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, waliyahtadi biha fi dzulumati, dan untuk memberikan petunjuk di dalam kegelapan, wa yasta'inu biha alal hajati, dan akan membantu manusia melaksanakan kebutuhannya. Hadirin sekalian, orang yang berjalan matanya melihat mudah daripada orang yang buta berjalan. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita mendengar, lu jalan nggak pakai mata lo, nyenggol gue. Nah misalkan begitu. Jadi padahal jalan pakai kaki. Hadirin sekalian, maksudnya dengan mata itu memudahkan kita berjalan. Hadirin sekalian, dengan mata kita bisa mempermudah tangan kita bekerja. Hadirin sekalian, maka nikmat Allah yang besar ini jangan kita sia-siakan. Kita gunakan buat baca Quran, kita gunakan buat membaca, kita gunakan buat melihat keindahan alam. Hadirin sekalian, dengan begitu timbul rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inista'malaha fima khuliqat lahu, jika mata ini dipergunakan untuk yang tujuan Allah ciptakan, karena maka orang itu minal muti'ina syakirin, termasuk orang-orang yang taat dan bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita menggunakan mata untuk sesuai yang diperintahkan oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang taat pada Allah, kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat mata ini. Hadirin sekalian, jadi kita pergunakan mata ini untuk melihat hal yang baik-baik. Hadirin sekalian, untuk membaca buku, untuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Hadirin sekalian, wa in atlaqaha wa arsalaha, jika menggunakannya dan mengirimnya, fima harramallahu alaihi, kepada apa-apa yang Allah haramkan kepadanya, berupa minan nazari, melihat, ilan nisa'il ajanibi, wanita lain. Kalau melihat istri itu sunnah. Hadirin sekalian, bahkan diperintah. Tapi melihat wanita yang bukan mahram itu dilarang. Hadirin sekalian, kalau jual beli gimana, masa merem? Ya melihat jual beli ya nggak apa-apa, melihat sedang aktivitas nggak apa-apa, tapi ngeliatin nggak ada tujuan, nah itu haram. Hadirin sekalian, jadi kalau kita beraktivitas lagi menuntut ilmu, ya, lalu kita melihat, lalu lagi berjalan kita melihat, lalu kita jual beli kita melihat, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah nggak ada keperluan kita ngeliatin aja, nah itu sudah dosa. Hadirin sekalian, meskipun bukan auratnya, apalagi auratnya. Jadi kita ngeliatin aja nih mukanya, bukan auratnya, haram, apalagi auratnya. Hadirin sekalian, jadi ketika ada keperluan maka itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika tidak ada keperluan, melihat wanita yang asing, yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, itu haram. Hadirin sekalian, waswari, dan gambar-gambar al-jamilati, yang bagus atau yang indah, yuba isus syahwata, yang membangkitkan syahwat. Jadi gambar-gambar yang membangkitkan syahwat,
Bukan gambar pemandangan. Gambar pemandangan itu indah, boleh hadirin sekalian. Gambar langit, gambar bumi, gambar hutan belantara itu kan indah, nah itu boleh. Tetapi gambar-gambar yang membangkitkan syahwat itu dilarang untuk dilihat hadirin sekalian. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu nyari gambar itu susah hadirin sekalian. Dapat gambar itu susah tuh zaman dulu. Zaman sekarang luar biasa mudahnya hadirin sekalian. Bahkan di HP pun banyak hadirin sekalian. Bukan hanya gambar, bahkan video pun ada. Nah, ini tantangan besar bagi orang-orang tua, terutama bagi anak-anak muda hadirin sekalian. Jadi PR yang besar, bagaimana orang tua itu mencegah anak untuk tidak melihat ini hadirin sekalian. Berarti ini PR yang besar. Kita mungkin sebagai orang tua tahu oh ini tidak baik. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita hadirin sekalian? Ya nggak di rumah, bisa di tempat lain. Bisa di kamar hadirin sekalian. Bisa di banyak tempat hadirin sekalian, dan itu selalu bisa dibawa hadirin sekalian. Maka ini adalah tantangan keimanan yang tidak mudah buat generasi sekarang hadirin sekalian. Jadi generasi sekarang itu tantangan keimanan jauh lebih besar daripada zaman kita hadirin sekalian. Zaman kita waktu masih kecil hadirin sekalian. Maka generasi muda kita itu tantangannya jauh lebih besar untuk masalah keimanan kepada Allah hadirin sekalian. Jadi dia ngelihat itu yang orang lain gak lagi sepi hadirin sekalian, itu sangat mudah kondisi di zaman sekarang hadirin sekalian. Nah, melihat gambar-gambar yang membangkitkan syahwat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad asa, jika hal itu dilakukan, faqad asa, maka sungguh telah bermaksiat kepada Allah. Wa tu'radu lil iqabi, dan layak mendapatkan siksa, wal bala'i, dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin mata kita buta hadirin sekalian. Kalau Allah mau mencabut nikmat sangat mudah. Mencabut nikmat mata kita yang tadinya melek, Allah jadikan buta sangat mudah hadirin sekalian. Maka kita gunakanlah mata kita, anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah dan bukan untuk bermaksiat kepada Allah hadirin sekalian. Kita jangan sampai melihat gambar-gambar maupun video-video yang membangkitkan syahwat yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Kita ini ingin dekat kepada Allah. Salah satu cara dekat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat pertama adalah anggota tubuh yang pertama adalah mata. Nah, gunakan mata ini jangan bermaksiat kepada Allah, gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Falyahzaril mu'minu, maka sungguh berhati-hatilah wahai orang mukmin, min zalika, dari yang demikian itu. Dari yang demikian itu maksudnya dari melihat yang diharamkan oleh Allah, baik gambar maupun orangnya langsung maupun video, kita jauhi untuk melihat. Kita jaga betul-betul keimanan kita, kita waspada, kita sungguh-sungguh, kita hati-hati, kullal hazri, dengan sepenuh kehati-hatian hadirin sekalian. Jadi kita berhati-hati dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh kehati-hatian hadirin sekalian. Selanjutnya yang dilarang lagi, wa minan nazari ila ahadin minal muslimina, melihat kepada salah seorang dari kaum muslimin, bi'ainil istighari, dengan pandangan meremehkan, wal ihtiqari, dan menghina, wal istighfafi, dan merendahkan. Jadi kita memandang dengan pandangan merendahkan, dengan pandangan meremehkan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minat tatallu'i ila auratil muslimina
wa uyubihim, dan memandang kepada aurat kaum muslimin, wa uyubihim, dan aib kaum muslimin. Hadirin sekalian, aurat itu kita sudah tahu, itu hal yang tidak boleh untuk dilihat. Ya, kita melihat aurat kaum muslimin itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melihat aib kaum muslimin. Hadirin sekalian, kalau kita tidak sengaja langsung merem atau melihat ke yang lain, hadirin sekalian, lalu kita istighfar. Hadirin sekalian, wa kadzalika, begitu juga yang bagi sebaiknya. Nah, kalau ini sebaiknya, hadirin sekalian, berarti hukumnya tidak sampai haram tapi makruh. Wa kadzalika, begitu juga yang bagi lahu, sebaiknya bagi kaum muslimin, Allah yuksira, tidak memperbanyak, an-nazara, memandang, ila syahwati dunya, kepada keinginan dunia, wa mubahatiha, dan hal-hal yang mubah lainnya. Jadi hal-hal yang mubah, memperhatikan kekayaan orang, memperhatikan uang orang yang banyak, memperhatikan rumah orang yang mempesona, itu boleh-boleh saja, tapi itu hukumnya makruh. Hadirin sekalian, allati tad'un nafsa, yang mendorong jiwa, ila rohbati fiha, menjadi suatu keinginan. Hadirin sekalian, kita memandang rumah orang kaya terus-terusan sehingga timbul keinginan, lalu nggak kesampaian, lalu terjebak kepada yang haram, menghalalkan segala cara. Takutnya seperti itu, hadirin sekalian. Tapi dari segi boleh, itu hukumnya boleh, tapi itu dihindari jauh lebih baik, hadirin sekalian. Fa inna zalika rubbama farraqal qalba, karena yang demikian itu bisa menyebabkan terpecahnya hati, wa aqbala bihi ala imaratid dunya, dan menjadikan hati menghadap kepada urusan dunia yang terus menerus. Hadirin sekalian, pengen ini, jadi kita kepengen ini jadi banyak. Orang rumahnya megah, pengen rumahnya megah. Orang duitnya banyak, pengen duitnya banyak. Akhirnya keinginan dunianya banyak. Kalau keinginan dunianya banyak, keinginan akhiratnya berkurang. Hadirin sekalian, orang yang pengen duit banyak, pengen rumah mewah, jarang yang mikirin pengen sholat khusyuk, pengen memperbanyak hafalan Quran, pengen dekat kepada Allah. Pikirannya selalu dunia. Hadirin sekalian, jadi meskipun ini diperbolehkan, hukumnya mubah atau makruh. Makruh itu kan berarti nggak sampai haram, hadirin sekalian, nggak sampai dosa, tetapi dihindari jauh lebih baik. Ya, jadi kita hidup biasa saja sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin sekalian, jangan terlalu memandang orang kaya itu hebat. Biasa aja, hadirin sekalian, orang kaya itu belum tentu hebat. Uang itu biasa-biasa saja, hadirin sekalian, bisa dapat, bisa nggak dapat. Yang penting keimanan tetap terjaga, ketaatan pada Allah tetap terjaga, dan itu yang sangat penting buat kita. Hadirin sekalian, mendorong wajam'i hitamiha, dan mengumpulkan serpihan-serpihan dunia. Jadi akan mendorong kita banyak mengumpulkan dunia, wal i'rada anil akhirah, sehingga berpaling dari akhirat. Jadi kalau kita sibuknya urusan dunia terus menerus, nuntut ilmu nggak sempat. Hadirin sekalian, nuntut ilmu nggak sempat, rugi. Kenapa rugi? Nggak bisa memperbaiki diri. Nanti sampai tua uangnya habis, uangnya nggak kumpul, nggak ada bekal akhirat, berarti rugi. Hadirin sekalian, maka jangan sampai kesibukan dunia kita mengalahkan kita dari menuntut ilmu, dari taklim, dari beramal soleh, dari memperbaiki sholat. Hadirin sekalian, dari menambah bacaan Quran kita. Hadirin sekalian, kalau itu dikerjakan, misalkan duitnya kumpul juga ditinggalin. Hadirin sekalian, meninggal udah selesai, uang itu buat
keluarga, buat ahli waris. Ahli warisnya nggak soleh, digunakan buat maksiat, kitanya yang menderita hadirin sekalian, kitanya yang akan rugi hadirin sekalian. Maka biasa-biasa saja terhadap dunia, yang dikejar adalah akhirat hadirin sekalian. Wa tarkil isti'dadi, dan meninggalkan persiapan laha terhadap akhirat. Ya, jangan sampai kesibukan kita kesibukan dunia kita menyebabkan mengalahkan kita terhadap akhirat. Kerja sampai nggak sholat, ngapain kerja sampai nggak sholat? Kerja udah capek, udah lelah, nanti di akhirat disiksa lagi hadirin sekalian. Maka sangat rugi orang-orang yang memandang dunia itu hebat hadirin sekalian. Jadi biasa aja. Ada orang kaya biasa aja, ada orang duitnya banyak biasa aja. Fahifdzun nazari, maka menjaga pandangan, anzalika, dari hal itu, dari kekayaan dunia, muhimun, sangat penting, wa muta'akkidun, dan sangat dikuatkan hadirin sekalian. Siyama, lebih-lebih bagi orang, alal mutawajjihina, bagi orang yang menghadap, al muqbilin, yang menghadap alallahi wad-daril akhirah, menghadap kepada Allah dan negeri akhirat hadirin sekalian. Nah, kita ini orang yang taat ibadah kepada Allah, kita ini orang yang mengharapkan bahagia akhirat, maka urusan dunia kita anggap sepele hadirin sekalian. Kita anggap sepele, berarti jangan sampai terjebak kepada yang haram hadirin sekalian. Wa amman nazaru, adapun memandang, ilal muharramati, kepada hal-hal yang diharamkan, minan nisa'i, berupa wanita-wanita, al ajnabiyati, yang asing, maksudnya yang bukan mahram. Jadi memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassuwarul mushtahiyati, dan gambar-gambar yang membangkitkan syahwat, allati la tahillu, yang tidak halal, fadzalika, maka yang demikian itu, muharramun, diharamkan, syadidut tahrimi, dengan keharaman yang sangat. Jadi memandang wanita, memandang aurat, memandang gambar-gambar yang dilarang oleh Allah maupun video-video, itu haramnya sangat besar hadirin sekalian, karena menyebabkan melakukan perbuatan zina. Kalaupun tidak melakukan perbuatan zina, melihat itu pun tetap haram hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat Qur'annya yang melarang hal yang demikian itu. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk memejamkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazuna, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, jangan sampai berbuat zina, jangan sampai memandang wanita asing yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan untuk dilihat hadirin sekalian. Anin Nabi waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabda Nabi, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis. Jadi pandangan itu panah yang beracun. Orang punya keinginan, awalnya memandang. Orang yang berbuat zina, awalnya memandang. Orang yang berkehendak melakukan hal-hal yang negatif, awalnya memandang. Jadi pandangan itu kalau tidak dijaga, itu adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis atau setan hadirin sekalian. Jadi ketika kita banyak menundukkan pandangan, tidak melihat ke segala arah, kemudian yang haram kita jaga, melihat yang haram kita jaga, maka kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, makhofatan,
karena takut minallahi kepada Allah, atahullah, Allah akan memberi orang tersebut ibadatan ibadah yajidu halawataha fi qalbihi, yang dia bisa rasakan kelezatannya, kenikmatannya di dalam hati. Jadi orang yang menjaga pandangan, Allah kasih anugerah. Anugerah itu kenikmatan ibadah yang orang lain nggak bisa diberikan. Hadirin sekalian, sholat jadi nikmat, puasa jadi nikmat, baca Quran jadi nikmat, disebabkan dia menjaga pandangan. Hadirin sekalian, menjaga pandangan karena takut kepada Allah. Sedikit lagi, waqala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam bersabda, an-nazratu tazra'u fil qalbi syahwatan, pandangan itu menumbuhkan di dalam hati syahwat, kafa biha li sahibiha fitnah, cukuplah hal ini menyebabkan pelakunya adalah difitnah. Hadirin sekalian, jadi pandangan itu menyebabkan pandangan kepada yang diharamkan, menyebabkan pikiran kita kotor, menyebabkan kita bermaksiat yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga pandangan, maka ibadah kita Allah berikan kenikmatan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita diberikan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memelihara anggota tubuh terutama mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.